Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratna Herawati dan teman saya Rizka Puspita Diana. Kami dari kelompok 16 Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang fenomena tutupnya 7-Eleven di Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahwa 7-Eleven atau yang kita kenal dengan sebutan Sevel adalah toko serba ada yang berdiri sejak 11 Juli 1927 di Oak Cliff, Texas, Amerika Serikat. Nama 7-Eleven mulai digunakan pada tahun 1946 dan nama ini diambil karena toko ini awalnya hanya buka dari jam 7 pagi hingga jam 11 malam. Namun sejak tahun 1963, toko ini buka hingga 24 jam. Tahun 1991, Southland Corporation yang merupakan pemilik 7-Eleven, sebagian besar sahamnya dijual kepada perusahaan jaringan supermarket Jepang, Ito Yokado. Southland Corporation lalu diubah namanya menjadi 7-Eleven Inc. pada tahun 1999. Tahun 2005, seluruh saham 7-Eleven diambil alih oleh Seven and I Holding Co. Sehingga perusahaan ini dimiliki sepenuhnya oleh pihak Jepang. Sementara Sevel hadir pertama kali di Jepang di tahun 1974. Pada tahun 2004, lebih dari 26.000 gerai Sevel tersebar di 18 negara. Antara pasar terbesarnya adalah Amerika Serikat dan Jepang. Di Indonesia sendiri, Sevel dibuka pertama kali pada tanggal 7 November 2009 di Bulungan, Jakarta Selatan. Sevel dikelola oleh PT Modern Putra Indonesia, anak perusahaan dari PT Modern Internasional yang merupakan distributor Fujifilm di Indonesia. Indonesia adalah negara ke-17 di dunia yang membuka bisnis waralaba Sevel hingga 31 Desember 2014. Jumlah outlet Sevel yang beroperasi di DKI Jakarta telah mencapai 190 gerai. Pesatnya pertumbuhan Sevel di Jakarta membuat pengelola Sevel percaya diri bahwa Sevel akan dapat berkembang pesat di Indonesia. Namun, mengapa pada akhirnya toko Sevel harus tutup dan angkat kaki dari Indonesia? Berikut adalah beberapa yang dapat menjelaskan fenomena ini dari hasil riset kami. Yang pertama, banyaknya pelanggan yang tidak produktif. Ada perbedaan konsep antara Sevel di Indonesia dengan di Malaysia. Jika di Indonesia Sevel menyediakan tempat duduk dan tempat yang nyaman untuk bersantai, di Malaysia Sevel dibiarkan tanpa adanya tempat duduk, sehingga toko Sevel hanya dijadikan sebagai tempat berbelanja, bukan untuk tempat nongkrong atau tempat bersantai. Berbeda dengan di Indonesia, layout toko dibuat nyaman untuk singgah lebih lama. Mereka menyediakan tempat duduk, akibatnya kendaraan menumpuk di lahan parkir dan banyak bangku yang terisi, sementara pelanggan hanya membeli beberapa produk saja. Namun, mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam di toko tersebut. Tentu ini sangat tidak efektif dalam hal biaya operasional toko. Kemudian, banyaknya pesaing yang mulai bermunculan seperti Lawson, Indomaret, Alfamart, dan sebagainya. Jumlah kompetitor Sevel terus berkembang hingga 40.000 gerai di tahun 2016. Mereka melihat perkembangan Sevel pada saat itu mengalami kemajuan. Konsep toko yang ditawarkan oleh Sevel menarik perhatian bagi pesaing. Mereka melihat konsep tersebut dapat menarik pelanggan dalam jumlah yang besar. Karena itulah, pesaing mulai membuka tokonya dengan menerapkan konsep yang hampir sama dengan Sevel. Efeknya, semakin banyak pesaing, keunikan konsep itu pun berkurang dan akhirnya berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Selain itu, jumlah pelanggan menjadi terbagi, pelanggan lebih selektif terutama dalam hal harga. Toko mana yang dapat memberikan harga yang lebih rendah akan menjadi target utama pelanggan. Sementara pemasukan bagi Sevel tidak sebanding dengan biaya operasional mereka, hasilnya Sevel merugi. Kemudian, kebijakan pemerintah Indonesia. Ketatnya kebijakan pemerintah membuat Sevel sulit bergerak dan mengatasi krisisnya. Salah satunya terkait dengan izin usaha. Apakah Sevel akan menjadi minimarket atau restoran? Pemerintah Indonesia terus mengawasi agar tidak berubah menjadi minimarket karena menurut undang-undang, kepemilikan waralaba minimarket harus dari pihak lokal. Selain itu, adanya peraturan Kementerian Perdagangan nomor 6 tahun 2015 tentang larangan menjual minuman beralkohol, pendapatan 7-Eleven turun hingga 24% hingga tahun 2016. Dan yang terakhir adalah batalnya akuisisi dari PT Charun Pokpen Indonesia. Usai mengalami kerugian,
pada awal 2017 ada isu bahwa, isu tentang akuisisi 7-Eleven oleh PT Charun Pokpen Restu Indonesia, yang merupakan entitas dari PT Charun Pokpen Indonesia. Kedua perusahaan tersebut telah menyepakati akuisisi dengan nilai 1 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Conditional Sales Purchase Agreement. Namun, kabar akuisisi tersebut batal terrealisasikan dikarenakan adanya ketidaksepakatan. Informasi itu disampaikan oleh manajemen PT Modern Indonesia sebagai induk usaha dari PT Modern Sevel Indonesia yang merupakan pemegang hak master franchise Sevel di Indonesia. Melalui keterbukaan informasi pada Senin 5 Juni 2017. Pembatalan akuisisi itu juga berujung pada informasi penutupan gerai 7-Eleven di Indonesia. Tepat pada akhir Juni 2017, PT Modern Sevel Indonesia resmi menutup seluruh gerai waralaba Sevel yang beroperasi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Kemudian, berkaitan dengan hal tersebut, para ahli mengkritiknya dengan metode SMART Business Map dengan 3 komponen utama, yaitu playing field, landscape, market landscape, and operation profitability. Dalam hal playing field, kategori retail yang merupakan yang Sevel gunakan dianggap setengah-setengah antara menjadi restoran atau hanya sebagai toko waralaba. Sangat jarang toko dengan konsep seperti ini dapat sukses dalam persaingan bisnis, karena hal ini akan menyebabkan sulitnya mengidentifikasikan strategi bisnis yang berkaitan dengan persoalan atau problem pelanggan yang ingin diselesaikan, bisnis model, target market, value yang diciptakan, sales strategi, sampai ke operasional model. Kategori seperti ini menurut Sevel menjadi sesuatu yang baru di tahun 2019. Hal ini menyebabkan kurang tegasnya Sevel dalam menentukan target yang diinginkannya. Karena bisnis model yang mereka tawarkan itu cukup mahal dalam segi hal modal, dan sulit untuk bisa meraih keuntungan yang besar kalau pada kenyataannya lebih banyak kalangan anak-anak muda yang datang untuk nongkrong atau pinjam tempat kumpul-kumpul dengan berbelanja yang nilainya sedikit. Dengan potensi pasar retail yang masih cukup besar di Indonesia, harusnya bukan menjadi persoalan bagi Sevel untuk berkembang. Namun, dengan model bisnis yang mereka ciptakan membuat regulator atau kebijakan di Indonesia menjadi kesulitan untuk menetapkan izin-izin mereka. Namun sebagai perusahaan yang profesional, masalah core environment yang bisa mempengaruhi keberlangsungan bisnis mereka harusnya sudah dapat diantisipasi oleh Sevel. Pemerintah adalah salah satu stakeholder core environment yang mereka harus kelola. Kalaupun ada kebijakan pemerintah yang negatif terhadap bisnis mereka, seharusnya Sevel ini bisa bergerak menyesuaikan peraturan di Indonesia agar pihak pemerintah bisa memahami inovasi Sevel ini. Namun pada kenyataannya mereka tidak bisa mengatasi hal tersebut. Kemudian market landscaping. Jika kita melihat market landscaping yang Sevel tawarkan dari luar, maka ada beberapa poin yang menurut kami masih belum jelas. Di sini tidak ada yang menjadi ciri khas unik dari Sevel. Mereka tidak memiliki unique selling proposition yang dapat ditonjolkan untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Mereka hanya sebatas convenience store yang punya tempat duduk dan wifi gratis dengan makanan siap saji yang terbatas menunya. Perbedaan yang mudah sekali ditiru oleh pesaing mereka, terutama Indomaret dan Alfamart yang sudah punya fondasi dan bisnis yang lebih kuat dan efisiensi operasionalnya. Bahkan mereka lebih agresif untuk mengembangkan bisnisnya ke pelosok-pelosok Indonesia. Basis dari sales dan distribusi dari Sevel adalah gerai retail yang dibuka di tempat yang strategis dan premium. Dan tentunya ini akan membawa dampak juga terhadap biaya operasional yang harus mereka keluarkan. Walaupun mungkin banyak sekali gerai Sevel yang diambil alih dari tempat atau lokasi tempat usaha mereka sebelumnya, yaitu Modern Film atau Fujifilm, namun tetap ada biaya yang harus mereka keluarkan. Sebagai sebuah brand yang sudah terkenal di dunia dan identik dengan convenience store, mereka agak sulit untuk lepas dari image tersebut dan mencoba menciptakan sebuah kategori baru. Kemudian operational profitability, melihat data keuangan mereka sejak tahun 2012 hingga 2016, sales revenue yang mereka hasilkan itu terus menurun. Tahun 2015, sales revenue mereka dikabarkan menurun secara total
maupun per outlet mereka dengan sales revenue yang hanya rata-rata sekitar 4 sampai 5 miliar rupiah per tahun dengan gross margin yang kecil, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa bertahan. Dalam laporan mereka ke pemegang saham, mereka memang sudah mulai mencari revenue stream yang lebih seperti menjual pulsa, pembayaran listrik, dan sebagainya. Namun ini belum bisa menutup kekurangan dari perusahaan utama mereka, yaitu makanan dan minuman. Secara singkat, masalah 7-Eleven di Indonesia ini multidimensi dan tidak ada satu faktor saja yang mempengaruhinya. Namun secara umum bisa dilihat masalah masalah utamanya itu adalah masalah internal pengelolaan mereka yang juga kurang baik. Sementara masalah internal ini yang menurut kami adalah masalah yang paling besar dibandingkan masalah eksternalnya. Apalagi masalah regulasi yang menyangkut bisnis retail dan minimarket yang belum juga terselesaikan oleh 7-Eleven. Berdasarkan hal tersebut, kami menyimpulkan bahwa Sevel telah mengalami kesulitan dalam melakukan bisnis internasional. Hal ini seperti yang tertulis dalam buku Fred R. David, bahwa perusahaan dimanapun mereka akan menghadapi, dimanapun mereka akan membangun bisnisnya, mereka akan menghadapi kekuatan sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, dan teknologi, ekonomi, dan kompetitor yang kurang dipahami ketika berbisnis secara internasional. Ini adalah hal-hal yang sering kali dilupakan oleh, eee, peru pengu pengusaha atau perusahaan yang akan melakukan ekspansi ke luar negeri. Kelemahan kompetitor di negeri lain seringkali dianggap tinggi dan kekuatan dari mereka seringkali diremehkan. Sementara informasi tentang jumlah kompetitor dan hal-hal yang berkaitan dengan kompetitor menjadi sulit ketika berbisnis secara internasional. Karena itulah menjadi penting bagi perusahaan untuk melakukan riset yang serius tentang seluruh aspek yang ada di negara targetnya, seperti budaya, demografi, hukum, kompetitor, pemerintah, dan lain-lain, sebelum melakukan ekspansi ke negara lain. Menurut kami, Sevel belum betul-betul matang dalam hal ini, sehingga kegagalannya dalam berbisnis di Indonesia tidak dapat dihindari. Maka dari kejadian ini kami menyarankan bahwa setiap jenis usaha apapun pasti akan ada risiko bisnisnya. Maka dari itu tugas tugas manajemenlah yang harus mampu melihat risiko perusahaan dan memprediksi risiko di masa depan. Selain itu, manajemen harus mampu menyesuaikan risiko dengan kondisi perkembangan lingkungan, zaman, kebiasaan masyarakat, dan aspek lainnya yang berubah-ubah sesuai dengan prediksi maupun mempersiapkan perusahaan untuk berubah secara tiba-tiba. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.